Jumpa lagi bersama dengan saya Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan masuk bagaimana membawa sesama kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Bagaimana kita membawa sesama kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Yang perlu diingat di dalam membawa sesama ke dalam tingkatan yang lebih tinggi adalah kita mesti fokus kepada orangnya, bukan apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Ketika kita ingin membawa orang atau membawa sesama kita ke tingkatan yang lebih tinggi, sebenarnya itu akan menciptakan satu nilai tambah juga kepada orang tersebut, kepada organisasi, dan kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya mengajak semua rekan-rekan, guys semua, untuk mendedikasikan hidup kita bagi mengembangkan sesama kita. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mesti menganggap, kita mesti tahu bahwa proses pengembangan sesama itu adalah proses yang jangka panjang. Banyak sekali para pemimpin, mereka tidak mengetahui ini. Mereka hanya memperlengkapi karyawan saja. Dan memperlengkapi karyawan, memperlengkapi orang lain, itu hanyalah sesaat. Padahal proses pengembangan itu adalah proses yang jangka panjang. Lalu banyak para pemimpin juga tidak tahu bahwa kalau tim kerja, karyawan, anak buah, atau rekannya tidak dikembangkan, maka sebenarnya itu juga tidak akan mengembangkan daripada organisasi, institusi maupun diri mereka sendiri. Lalu hal yang kedua, ketika kita mendedikasikan hidup kita bagi pengembangan orang lain adalah menemukan impian dan kerinduan sesama kita. Ketika mereka ditanya tentang impian mereka, mereka akan bersemangat. Mereka ada energi, ada bahan bakar. Banyak sekali para pemimpin, mereka tidak mau agar impian sesama mereka diungkapkan, kerinduan mereka diungkapkan, karena mungkin mereka takut impian itu lebih besar dari impian dia. Atau justru sesama kita itu hanyalah menjadi orang-orang yang ingin impian kita terwujud oleh mereka. Nah, ini yang perlu kita cermati. Bahwa ketika kita hanya mengungkapkan impian kita tanpa memperdulikan impian sesama, maka sesama kita pun akan merespon begitu. Sehingga mereka juga tidak mau untuk mencapai ke impian daripada pimpinan mereka, karena pimpinan mereka juga tidak peduli terhadap impiannya. Nah, ini seperti hukum timbal balik. Lalu yang ketiga, pimpinlah setiap orang dengan cara yang berbeda. Setiap individu ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada orang yang suka untuk diberi kebebasan ketika membuat tujuan pengembangan divisi atau bagiannya. Tapi ada orang yang perlu dibimbing untuk menemukan tidak bisa diberi kebebasan. Ada orang yang seringkali dia itu kekuatannya mengungkapkan dengan kemampuan verbalnya. Tapi ada orang yang diam dan menunjukkan kemampuannya di dalam tulisan, bukan dalam lisan. Banyak para pemimpin sering terkecoh bahwa dia memaksakan gaya kepemimpinan dia atau timnya harus memahami dirinya. Padahal yang sebenarnya setiap orang berbeda dan kita perlu merespon dengan cara yang berbeda juga. Lalu yang selanjutnya, gunakan tujuan organisasi untuk pengembangan individu.
Ada 4 hal yang diperhatikan di sini. Ketika sesuatu buruk untuk individunya dan buruk untuk organisasinya, semua orang kalah. Ketika sesuatu baik untuk individunya, tetapi buruk untuk organisasinya, organisasi kalah. Ketika sesuatu buruk untuk individunya, tetapi baik untuk organisasinya, individunya kalah. Ketika sesuatu baik untuk individunya dan baik untuk organisasinya, semua orang menang. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah kita berjalan paralel, di mana impian dari individu berjalan bersama-sama dengan impian dari organisasi itu. Banyak orang seringkali terkecoh lagi bahwa kehidupan manusia itu saling berkaitan. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan kehidupan organisasi. Oleh karena itu, mari kita dedikasikan hidup kita untuk mengembangkan orang lain. Salam mentoring, salam pengembangan orang lain. Dari saya, Mr. Sorchan.